Embrio merupakan bagian yang mengawali organisasi tumbuhan yang strukturnya terdiri dari jaringan meristematis yang mampu berdiferensiasi karena terdiri dari protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Yang embriogenesis adalah tahapan dari perkembangan zigot atau sel atau jaringan atau organ menjadi tanaman lengkap. Jadi selain dari zigot dapat melalui sel-sel somatik. Hasilnya disebut dengan embrio somatik, dapat alami atau melalui teknik in vitro atau kultur jaringan. Embrio dikotil terdiri dari sumbu embrio dengan kotiledon, kemudian epikotil di atas kotiledon, hipokotil di bawah kotiledon, plumula atau embryogenic shoot atau ujung epikotil, kemudian radicula embryogenic root atau tumbuh dari ujung hipokotil. Organogenesis adalah proses perkembangan pucuk atau akar adventif dari dalam sel-sel kalus. Proses tersebut terjadi setelah periode istirahat pada pertumbuhan kalus antara saat pengkulturan eksplant dengan terjadinya induksi. Organogenesis merujuk kepada proses yang menginduksi pembentukan jaringan, sel, atau kalus menjadi tunas dan tanaman sempurna. Proses ini diawali oleh hormon pertumbuhan. Kalus adalah sekumpulan sel amorfos yang terjadi dari sel-sel jaringan awal yang membela diri secara terus-menerus. Kultur kalus tanaman adalah teknik budidaya kalus tanaman dalam suatu lingkungan yang terkendali dan dalam keadaan aseptik atau bebas mikroorganisme. Proses pembentukan gamet disebut sebagai proses gematogenesis. Pada tumbuhan berbunga, gematogenesis diperlukan dalam pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet jantan disebut dengan mikrosporogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut megasporogenesis. Mikrosporogenesis berlangsung di dalam benang sari, yaitu pada bagian kepala sari atau antera. Kepala sari ini menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel sperma. Setelah terbentuk serbuk sari, inti generatif membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinensis, sehingga terbentuklah kedua inti sel sperma. Sementara itu, inti vegetatifnya tidak membelah. Pembentukan sel sperma ini dapat terjadi sebelum serbuk sari keluar dari antera atau pada saat serbuk sari sampai di kepala putih. Pada saat inilah tangkai serbuk sari mulai tumbuh. Pada umumnya pembelahan mitosis sel generatif terjadi setelah bulu serbuk sari menembus stigma atau mencapai kantung embrio di dalam bakal biji. Proses megasporogenesis terjadi di dalam bagian betina bunga, yaitu bakal biji atau ovulum yang dibungkus oleh bakal buah. Di dalam bakal biji terdapat sporongium yang mengandung megasporofit yang bersifat diploid. Selanjutnya megasporofit mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora haploid yang letaknya berderet. 3 buah megaspora mengalami degenerasi dan mati. Tinggal sebuah megaspora yang masih hidup. Selanjutnya 3 dari 8 inti tadi menempatkan diri di dekat mikropil. 2 di antara 3 inti yang merupakan sel sinergit mengalami degenerasi, sementara itu inti yang ketiga berkembang menjadi sel telur. 3 buah inti lainnya bergerak ke arah kutub kalaza, tetapi kemudian mengalami degenerasi pula. Ketiga inti ini dinamakan inti antipoda. Sisanya 2 inti yang disebut inti kutub bersatu di tengah kandungan lembaga dan terjadilah sebuah inti diploid. Inti ini disebut inti kandungan lembaga sekunder. Ini berarti kandungan lembaga telah masak yang disebut megagametofit dan siap untuk dibuahi.